Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ketemu di hari ini untuk kuliah BPO KMMI, dan ini adalah minggu ke-14 ya. Hari ini materi yang akan disampaikan oleh Pak Alam yaitu berkaitan dengan JDBC. Ini udah materi ke-15 malah ya, Mas Alam ya? Iya, Pak. Minggu ke-15 ya, nggak apa-apa. Jadi minggu ke-16 itu masih ada kuliah, UASnya di luar minggu ke-16 ya. Jadi minggu depan kita hari Senin itu kuliah terakhir apa ya kalau nggak salah. Itu masih ada materi nanti dari saya menyampaikan. Lalu setelah itu project seminggu, habis project baru UAS, project akhir terus UAS. Mungkin langsung aja Pak Alam untuk memulai kuliahnya, silakan. Oke, Pak. Bentar, saya ini dulu. Ini terus. Oke, sudah kelihatan ya. Selamat siang ya, Pak Didi, terus rekan-rekan mahasiswa. Saya hari ini mau menjelaskan, tadi sempat disinggung sama Pak Didi ya, ini materi ke-15. Ini yang dibahas adalah JDBC. Sebenarnya apa aja yang kita pelajari di JDBC ini nanti ya, pengenalan JDBC itu sebenarnya apa, terus JDBC driver, terus ya kita nyoba. Nah, yang pertama JDBC itu apa? JDBC itu kayak gini teman-teman. Jadi ini ada database, terus ada kotak gini, terus ini ada kotak lagi. Oh, kurang jelas ya gambarnya. Intinya ini tuh aplikasi Java-nya, terus ini tuh database. Nah, yang menghubungkan itu ini dia si JDBC ini. Nah, kalau kita lihat gambar yang lebih jelasnya itu kayak gini. Nah, jadi di sini ada aplikasi Java, dia butuh nih. Aku kan kemarin kalau teman-teman pernah belajar ada collection itu ya. Itu kan sebenarnya datanya kan nggak disimpan di database kan. Dari kemarin kan belajarnya yang statik-statik. Nah, sekarang gimana kalau interaksinya sama database? Nah, ini teman-teman butuh JDBC. Apakah dia cuma bisa sama MySQL aja? Enggak. Pakai Oracle bisa, pakai SQLite juga bisa. Terus pakai Microsoft Access itu juga bisa, cuma settingnya agak ribet. Jadi ya kita pakai yang standar aja, yang gampang-gampangan aja, pakai MySQL. Oke. Nah, sebenarnya di JDBC ini kalau teman-teman mau gunakan itu ada dua sih. Yang satu java.sql sama java.sql. API-nya ya. Ada driver, connection, kalau teman-teman butuh sama drivernya, connectionnya itu ngambilnya di java.sql. Nah, nanti kalau udah ini yang berhubungan sama koneksi ya, sama apa tipe datanya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini java.sql ini, dia itu kayak berhubungan sama data source-nya, terus row set-nya itu seperti apa, terus nanti kalau ada listener-nya itu ketika misalnya dapat row set-nya itu apa yang terjadi dengan aplikasinya itu. Nah, kita masuk ke penjelasan. JDBC adalah API yang berisi fungsi-fungsi dasar untuk akses database. Nah, JDBC API ini terdiri atas sejumlah kelas dan interface yang dapat digunakan untuk menulis aplikasi database menggunakan Java. Ini ya. Di sini dia ada di tengah-tengahnya lah, ini kita anggap tengah-tengahnya. Nah, terus fungsi standar ya.
biasanya sebuah JDBC itu bisa ngapain aja sih? Dia bisa, yang pasti ya karena hubungannya sama database, ya harus bisa membuat koneksi. Nah, setelah koneksinya berhasil dibuat, apalagi yang kita buat lagi, nah kita berarti harus bisa mengakses datanya. Percuma kita bisa koneksi, tapi kita nggak bisa mengakses datanya. Nah, terus setelah mengakses data, kita juga harus bisa mendapatkan struktur data dari tabel dan banyak lainnya yang berhubungan dengan tabel dan database. Nah, terus ini kan tadi JDBC ya. JDBC itu API. Nah, kayak gini pokoknya. Nah, terus JDBC driver itu apa? Jadi kan masing-masing database itu memiliki arsitektur dan sistem yang berbeda ya. Nah, contohnya itu, misalnya Microsoft Access sama MySQL, kan mereka beda, strukturnya beda, terus sistemnya juga beda, portnya yang buat jalanin itu juga beda. Nah, cara komunikasinya itu juga berbeda. Nah, oleh karena itu di Java itu ya JDBC driver ini tuh semua database itu memiliki drivernya sendiri. Jadi kalau nggak kita pakai misalnya MySQL buat mengakses Microsoft Access, enggak. Jadi kalau kita pengen koneksinya sama MySQL ya kita downloadnya ya JDBC drivernya MySQL, dan dia nggak bisa digunakan untuk selain yang MySQL. Nah, driver database tadi ya disebut dengan JDBC driver. Nah, secara pengertiannya JDBC driver itu software library yang diperlukan agar program JDBC dapat berkomunikasi dengan database tertentu. Nah, di dalam JDBC driver ini tersedia banyak driver untuk berkomunikasi dengan berbagai database. Nah, masing-masing driver memiliki implementasi dari spesifikasi JDBC secara berbeda. Ya kan, database-nya beda, implementasinya dan spesifikasinya juga beda. Biasanya perbedaannya ada di kecepatan mengakses data, ada yang kestabilan, nah sama mungkin fasilitas yang ada di database-nya itu tadi. Nah, gambarannya kayak gini teman-teman. Jadi kan ini ada driver ya. Dia itu mau ngakses database. Nah, dia itu harus lewat jalan, ya kan? Jalannya itu ya kita sebutnya dia koneksi ya, untuk bisa nyampe ke database. Nah, setelah dia bisa nyampe database, ini connection ya 1 sampai 2 ini. Nah, ketika kita udah nyampe database, nah kita kan melakukan sesuatu, misal kita mengambil data ya, ini gambarannya mobil. Nah, kita kirim statementnya, mobilnya jalan ke sini, ya dia nanti mengambil box ini ya, data yang didapatkan dari database itu tadi. Terus setelah itu dia balik, ya mobilnya balik, kotaknya itu nanti akan diberikan ke Java application-nya gitu. Secara simpelnya sih kayak gitu. Jadi drivernya itu lewat connection buat ngambil ke database. Nah, setelah koneksinya terbentuk ini, terus ya itu ya ada jalannya, akhirnya mobilnya ini statement objeknya ini bisa jalan. Setelah jalan dia dapat sesuatu, ini result set ini biasanya kayak data yang udah dapat dari tabelnya, terus dia balik lagi ditampilkan di aplikasinya kita, kayak gitu sih gampangannya. Nah, memang lebih baik itu kalau kita nyoba ya, soalnya kalau teorinya sih ya cuma gini aja. Nah, dan misalnya kita coba. Nah, pertama kita buat database baru. Ini kan contohnya pakai MySQL ya. Nah, ketika database-nya itu udah dibuat,
namanya misalnya belajar JPA. Nah, kemudian kita buat project baru. Nah, yang beda itu di sini teman-teman. Kalau misalnya kita buat ya, mungkin teman-teman pakai NetBeans 12 mungkin sama kayak saya ya. Saya sempat bingung kalau teman-teman pas new project ini pilihnya yang Java with Maven ini, dia nggak bisa ditambahi library-nya kayak gini ya misal. Nah ini nggak ada. Tapi kalau teman-teman milihnya yang Java with an ini, nah ini bisa. Nah di sini cirinya itu ada ininya. Use dedicated folder for storing libraries. Jadi kalau yang INT itu tadi dia bisa. Nah, misalnya kita buat ya. Nah, nanti isinya cuma gini aja sama library. Beda sama yang kalau kita buat Java project biasa. Dia kan ada test package, ada libraries. Oh, bukan. Ini bukan yang ini. Mana ya? Nah, ini. Dia kan nggak ada ya kan librariesnya. Itu saya tadi waktu nyoba sempat bingung sih. Nah, buat apa sih librariesnya? Mana tadi? Nah, pertama kita udah buat ya kayak gitu. Buat apa sih kok kita butuh library? Nah, buat menambahkan JDBC drivernya itu tadi. Bentar. Nah, misalnya yang ini ya mau kita tambahkan. Yang mana tadi? Oh, yang ini. Ya ini kayaknya. Ya ini. Nah, ini tak hapus dulu ya. Teman-teman bisa cari .jar-nya itu di internet ada ya. Cari aja JDBC driver. Nanti ada ini. Extensionnya .jar ini namanya MySQL Connector Java ya. Kalau kita klik, nah ini udah selesai. Nah isinya apa lah ini? Apa? Library-nya tadi yang dibuat untuk connect dengan database-nya itu. Nah, kemudian kita klik open ya, tadi udah nambah. Nah, percobaannya ini ada agak ini sih, agak banyak ya. Jadi pertama kita udah seperti itu tadi. Nah, terus buat folder baru, sebenarnya bisa nggak sih, Mas, kalau misalnya digabung aja ya bisa. Cuma nanti teman-teman pasti bingung, ini yang mana yang buat connect ke database, ini yang mana buat operasi ke database itu. Nah, kalau di sini kebetulan di tutorialnya ini itu dipisah. Nah, jadi kita buat folder ya namanya belajar JDBC sama belajar JDBC DAO. DAO sama model. Di dalam package belajar JDBC. Nah, isinya seperti apa? Nah, kayak gini. Ini biasa sih. Ada kelas namanya nasabah. Nah, dia implement serializable ya kan. Biasanya yang berhubungan dengan ini I/O. Nah, ini biasa di sini ada kelas nasabah. Nah, nasabah punya apa? Dia punya ID pasti, punya username, password, sama saldo. Nah, dia punya konstruktornya ini ada 4. Oke. Terus ada getter setter biasa. Aman sampai sini. Kita sudah pernah buat kayak gini. Nah, yang beda untuk kelas DAO nasabah ini, nah di sini kita mendeklarasikan koneksinya, ya kan? Di sini drivernya apa? Kalau MySQL ini. Terus database name-nya apa? Terus URL buat mengakses database itu di mana? Ini ya. Terus username password-nya buat koneksi ke database ini sama nama tabel nasabah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tadi kan
kita cuma buat database saja ya. Di sini cuma buat database yang nggak ada tabelnya. Padahal kita tahu kan kalau database itu harus ada tabelnya. Nah, ternyata kalau kita balikin di sini, di kelas DAO ini, ternyata dia buat ini. Dia buat database, dia buat tabel nasabah. Nah, ini ada connection sama statement. Nah, terus ini ya, lanjutannya, ini yang tadi, yang depan, terus ada ini buat open connection. Nah, disinilah kemarin kan kita menggunakan try catch ya. Nah, ini kegunaannya. Misal kita mau koneksi ke database ini, ada passwordnya yang nggak benar. Nah, nanti kan nggak mungkin aplikasinya crash kan, gitu. Jadi kita pakai try catch. Jadi ketika nanti kok misalnya kelas not found exception ini belum diimport library-nya, nah nanti dia muncul lognya apa. Terus kok ternyata SQL-nya ada yang salah, nah nanti dia muncul SQL-nya apa. Jadi usahakan kalau kita berhubungan sama database, kalau kita open connection itu juga kita tutup kalau sudah selesai. Ini open sama close ya. Nah, di DAO nasabah ini ada update, ada delete. Nah, yang ini query SQL biasa sih. Terus ini save. Nah, oke. Ini ada misalnya kita tadi kan ini save, update, delete sama, nah ini kan save, update, delete. Nah, di sini tuh selalu dia itu pakai try catch. Jadi kok misalnya kita mau koneksi sama database itu, misalnya ya, tiba-tiba database-nya mati, nah itu kan user juga harus tahu. Di sini dia muncul connection is null gitu. Atau koneksinya belum dibuat. Ini oke. Nah, di sini ada biasa sih, ada find view by ID ini buat cari data. Terus ada ini create database. Nah, di sini create database jika tidak eksis. Nah, di sini ada try catch yang wah banyak nih. Jadi kalau SQL-nya error, dia munculkan SQL error. Kalau ada exception lain, muncul exception lain. Nah, kalau misalnya kita create database, tapi statementnya ini ternyata ada isinya, ini ya, waktu create statement. Nah, kita tutup dulu. Nah, kalau misal sama sih ini. Pokoknya kalau statementnya ada isinya ini kita tutup, terus SQL-nya apa. Terus kalau misalnya connection-nya itu masih ada ya, kita tutup juga koneksinya. Jadi kalau buat database itu kita istilahnya koneksi sama database-nya itu kita tutup dulu. Kalau selesai membuat ini. Apa kalau ini gagal misalnya. Nah, ini create tabel biasa. Terus, nah, kenapa tadi kok seperti itu? Jadi nanti kalau kita mau membuat tesnya ya, tesnya itu gampang aja. Kita tinggal DAO nasabah, nama variabelnya, terus kita inisiasi objeknya. Udah kita tinggal set kayak gini. Kalau kita mau nambah nasabah tinggal tambah save, panggil save. Nah, kalau kita mau menampilkan apakah data tadi berhasil ditambah, nah itu kita bisa menggunakan ini DAO nasabah find by user gini. Kayak tadi ya, kita nyari ini find by ID. Nah, apakah data yang setelah kita tambahkan database tadi udah bertambah? Nah, oke. Nah, nanti outputnya kayak gini. Ini ada user misalnya namanya Fahrul, pasnya 123.
saldonya 100.000. Nih, misalnya ya. Dia ngeset saldonya 9.000, tapi ini mungkin habis ditambah saldonya. Sehingga jadinya di sini tampilnya 100.000. Oke, untuk JDBC ini mungkin materinya. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Didi? Oh, Pak Didi nggak ada. Ya, Mas Ervan kayaknya mau Iya Pak, bertanya. mau nanya Pak. Kan itu kan untuk database-nya itu kan menggunakan localhost ya Pak. Ya. Itu apakah kita perlu pakai SAM dulu gitu Pak? Atau memang dari NetBeans sudah cukup gitu? Oh iya, tetap itu tadi kita perlu perlu install SAM-nya itu karena dia kan pakainya MySQL. Jadi kita perlu, kalau dia butuh MySQL kita perlu MySQL-nya. Kalau dia pakai Oracle ya kita perlu Oracle-nya juga. Gitu. Kecuali mungkin ada satu server ya, misalnya di kampus itu yang udah diinstali. Nah, nanti teman-teman tinggal akses saja IP-nya, localhost-nya diganti ke sana. Kalau memang sama servernya diizinkan ya bisa. Pokoknya harus ada dulu yang mau dibuat koneksi itu. Gitu sih Mas. Oh iya, kalau nggak salah kemarin saya hutang jelasin yang itu ya. Yang gagal itu ya Pak ya. Kalau nggak salah kemarin. Tadi nambahin yang pertanyaan si Ervan tadi. Oh iya, monggo Pak. Jadi kalau yang lebih bisa dibawa-bawa, yang paling simpel untuk belajar itu pakai SQL. SQL itu download aja sih. Pak, suaranya putus-putus Pak. Iya dah. Iya tadi sempat hilang. Tes. Nah ini udah. Jadi SQLite ya. Kalau mau lebih simpel dan tidak perlu sampel yang berat-berat, itu tinggal install SQLite Studio saja sudah. Nanti jadi adalah LTDB. Pak suaranya hilang lagi Pak. Hilang lagi ya? Iya. Pas Pak Didi ngomong suaranya hilang. Coba nanti chat aja. Oke Pak. Oke, kemarin ya, sebentar saya tak bahas yang kemarin itu. Sudah ketemu sih permasalahannya yang kemarin itu Pak. Kenapa kok nggak muncul? Kenapa kok nggak muncul errornya kemarin? Bentar. Mana ya? Kok tidak ada dia? Kok tidak ada? Kok hilang? Apa saya masuk? Yang ininya hilang. Wah, di mana dia? Kok tidak ada? Oh, ini. Bentar, saya ingat kemarin. Di mana itu? Intinya salah penempatan sih yang kemarin itu. Nah, kenapa ya? Kan bukan 4. Bentar. Mana dia? Waduh. Nah. Ini ya kemarin ya. Hilang ternyata. Ininya saya, Pak. Nah. Kemarin kan validate-nya kan ditaruh sini ya. Nah, sehingga
ketika dia nggak akan ngecek apakah yang dimasukkan itu valid atau enggak. Jadi caranya saya kemarin ini, validate-nya saya keluarin dari match-nya ini. Kan bisa jadi kita masukkan ini, apa namanya, kita masukkan tahun dulu kan. Nah, kemarin kan dia nggak muncul ini, incorrect data entered. Nah, itu tadi sudah saya coba sih, berhasil, cuma hilang itu. Projectnya hilang tiba-tiba. Itu sih, ini cuma salah penempatan aja sih. Ini di luar sebelum if match ini. Jadi dia kan mau ngecek apakah dia sesuai ya kan. Kalau di sini kan dia kena if match yang atas ini. Gitu sih kemarin errornya. Makanya dia nggak muncul incorrect data entered, incorrect date entered ini kemarin. Itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Materinya di DBC ini. Mungkin Pak Didi mau menambahkan, Pak? Pak, mau nanya, Pak. Halo? Oh alah, saya tuh mute dah. Ya udah, nanya. Gimana? Tadi kan katanya untuk tiap database itu punya driver sendiri-sendiri ya, Pak? Iya. Nah, itu berarti nanti downloadnya kalau misalkan mau coba beda-beda ya, Pak, tergantung database yang dipakai, Pak? Iya. Nggak disediain default sih sama dia. Di download masing-masing. Jadi kalau misalkan SQLite harus download yang buat SQLite gitu, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait materi kemarin juga nggak apa-apa sih, yang nggak ada hubungannya sama ini. Materi sebelumnya, kalau masih ada yang mau ditanya. Iya, kalau masih bingung. Sama saya tak nyoba itu tadi. Apa praktikumnya tadi loh, Pak? Pak, izin bertanya, Pak. Kan tadi kata Bapak untuk aplikasi sederhana menggunakan database SQLite. Database SQLite itu kan dia berbasis file ya, Pak. Jadi locally gitu. Berarti untuk localhost tadi itu kita ganti dengan directory filenya gitu atau gimana, Pak? Petnya biar dia bisa absolut ya. Biar dia bisa biar apa sih? Biar fleksibel ya, bukan absolut. Jadi nanti ini udah jauh sebenarnya, tapi triknya, jadi kalau kita mau manggil database yang sudah ada, itu harus absolut. Misalkan petnya di D databaseku gitu ya. Nah, ketika program Java-nya itu diinstal misalkan si Adi yang bikin nih, terus si Ervan mau ngerunning. Gitu. Nah, si Ervan itu juga harus punya drive D yang ada folder databaseku gitu. Kan agak repot tuh kan ya. Itu agak susahnya kalau absolut pet kayak gitu. Nah, strateginya apa? Kita bikin coding di Java-nya. Jadi ketika pertama kali ngecek itu apakah sudah ada database atau belum. Kalau belum ada, dibuatlah database-nya. Tabelnya itu dibuat. Nah, letaknya nanti itu ada di folder yang sama dengan jar-nya. Jadi misalkan jar-nya ada di folder My Document, ya dia akan membuat database di My Document gitu. Untuk pertama kali. Nah, kalau sudah ada ya sudah, nggak usah bikin lagi, tinggal diisi datanya. Jadi trikinya gitu sih kalau MySQLite. Jadi waktu kita running pertama ya cuma membawa jar aja, si jar nanti ketika di running dia akan nyari database-nya, kalau nggak ada baru dibuatin gitu. Kira-kira gitu. Apa ada lagi? Ini ketemu Pak yang kemarin hilang itu, yang pattern itu. Coba ya. Oh iya iya. Di share aja.
di share screen. Iya. Bentar. Kayaknya koneksinya saya ini yang nggak stabil. Sudah kelihatan ya, Pak? Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kan kemarin validate ini di dalamnya setelah dia match sama pattern. Nah, apa patternnya? Sedangkan kan patternnya pasti DD, MM, YY. Nah, kalau kita YY dulu kan nggak bisa dia. Nah, makanya kita taruh di sini. Misal kita masukkan tahun dulu, baru tanggal, baru bulan. Nah, muncul is not valid according. Nah, kemarin kan nggak muncul ini. Tuh, karena waktu ngecek validnya kita ini di dalam sini. Gitu sih. Udah, cuma tinggal penempatannya ini. Nggak tahu apa memang sengaja disalahkan seperti itu di Oracle-nya. Itu. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang mau bertanya? Atau ada yang mau sharing nih? Pak, mau nanya yang pattern sama matcher, Pak. Ya. Kalau misalkan pakai yang matches aja kan itu kan di dalam kurungnya tinggal masukin regex-nya aja ya, Pak ya? Oh iya. Nah, tapi kalau misalkan digabungin sama yang matcher sama pattern itu kok di dalam kurungnya nggak ada isi apa-apa gitu, Pak. Itu alurnya gimana ya, Pak? Soalnya kan ini waktu, bentar ya, saya share screen lagi ya. Sudah ya, oke. Nah, soalnya kan waktu kita pattern ini kan kita nambahi compile, Mas. Kemarin kan ada yang bukan pattern sih, apa ya satunya itu namanya? Matcher. Nah, bukan pattern namanya. Kalau pattern itu sama ini, sama match ini. Satunya kalau nggak salah kemarin ada yang namanya matcher kalau nggak salah. Kalau dia match gitu. Kalau ini memang dia harus sesuai sama yang di-compile ini, Mas. Baru dia match. Nah, itulah kenapa waktu di match ini ya, dia nggak perlu lagi masukkan regexnya. Soalnya ya, harusnya kalau dipanggil match kayak gini ya, maksudnya itu yang sesuai sama patternnya ini. Gitu sih. Apa sudah jelas, Mas? Oh ya, udah Pak, makasih Pak. Ya, jadi kayak kita biar nggak berulang-ulang nulis. Kalau yang dicek itu sama, kita nggak berulang-ulang nulisnya. Kalau pakai yang compile, pattern compile itu. Jadi ya ini, pokoknya yang mau kita cek ini, gitu. Sedangkan kan dia di sini ada variabelnya ya. Kalau date p ya, mana ini tadi? Nah ini, pokoknya dia kalau kita ngomongnya match, nah dia kan dari objeknya date p ya kan. Kalau misalnya kita mau ada dua yang dicek ya ini, tinggal kita tambahkan aja. Nah ntar misalnya date p 2, nah apa dulu misal tahun dulu. Itu sih. Soalnya yang dipanggil kan ini. Waktu matcher ini kan date p, nah date p matcher sama date, nah itu. Jadi yang diinputkan ini apakah sama dengan pattern yang sudah dideklarasikan di atas, gitu sih. Gimana Mas Rifan, sudah jelas? Ya sudah Pak, makasih Pak. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman. Pak Didi mungkin Pak mau nambah yang JDBC Pak. Untuk JDBC, mungkin kalau lihat yang video prakteknya itu ada di playlist yang di Java FX, di channel saya itu ada Java FX, itu mulai dari implementasi
class, terus nanti add library JDBC, bikin koneksi, bikin tabel itu ada. Jadi ditelusuri saja. Itu juga nanti mungkin mulai minggu depan kalian harus mempelajari itu, karena 1 jam tidak cukup, satu pertemuan itu kurang banyak, kurang detail untuk mendatang data tersebutnya. Jadi tetap nanti saya minta untuk menonton atau mempelajari tutorial yang ada di JavaFX. Bisa juga ngambil dari tempat lain sih, cuman untuk proyeknya nanti mengarahnya ke proyek yang mirip dengan yang saya sampaikan di JavaFX di channel saya itu. Terus untuk JDBC sebaiknya nanti kalian harus membiasakan diri untuk membuat aplikasi yang lebih fleksibel. Fleksibel itu apa? Jadi ketika membuat kode program itu ada pilihan, apakah mau pakai MySQL, mau pakai Oracle, mau pakai Postgre, mau pakai SQLite gitu ya. Jadi fleksibel, jadi bisa dipilih gitu. Sehingga apa, nanti sistem kalian itu lebih enak kalau misalkan database-nya adanya ternyata cuman ada Postgre, ya bisa jangan pakai Postgre. Nanti yang di tutorial itu sudah bisa itu setidaknya 2 database mengkoneksikan, yaitu SQLite dan MySQL. Jadi kalau misalkan di situ nggak ada MySQL-nya, bisa dipilih yang SQLite. Jadi lebih fleksibel. Bahkan nanti di aplikasi pun bisa milih ini mau disimpan kemana, misalkan kayak gitu. Kalau mau ditambahin juga bisa. Jadi lebih ya kedepannya kalian harus lebih tidak spesifik ke satu database. Dan mungkin kalian juga belum belajar database, ya belajar tapi baru beberapa minggu ya belajar database, kan belum lama. Ya mungkin lebih sederhananya nanti biar nggak ribet, nggak repot, nggak perlu banyak nanya tentang konsep database-nya, ya pakai SQLite aja yang sederhana. Tapi kedepannya saya harapkan sih kalian bikin aplikasi yang bisa multi database. Tergantung nanti mau disimpan kemana si datanya gitu. Kira-kira gitu, Pak Alam. Oke, Pak. Oh, berarti ada ini sendiri ya. Kemarin dari materi yang dikasih sama Pak Didi itu terus saya lihat, loh kok dalamnya JavaFX waktu nyoba itu, Pak. Lupa yang mana, Pak? Yang ini, Pak. Kemarin kan materinya kan dikasih 2. Yang gitu. Yang terakhir itu, Pak. Itu JavaFX. Nah, ini kalau tak kasihkan ke salah. Pasti bingung gitu, Pak. Soalnya belum dapat JavaFX-nya. Belum. Makanya ya yang ini aja saya ambil yang depan aja itu. Iya. Terus gimana kelompoknya udah jalan ini, teman-teman mahasiswa ini? Agak ada kesulitan di ini, Pak, untuk nyari nomor yang dari luar Unila, Pak. Soalnya ada di grup. Di grup itu nggak nickname-nya itu nggak muncul gitu loh, Pak. Oh. Nggak semuanya muncul gitu. Ya udah nanti saya share nomor HP-nya ya di grup ya. Bisa dikorek. Dan itu ada tugas, karena itu kemarin sudah sampaikan ada tugas untuk latihan, sebenarnya untuk latihan komunikasi. Walaupun cuma latihan juga akan dinilai gitu. Jadi ya mungkin nilainya itu untuk tugas itu bisa besar-besar karena memang mudah, cuman di situ yang saya harapkan itu adalah bukan menjawab dengan benar gitu, tapi kalian berlatih komunikasi untuk nanti mengerjakan proyek akhir gitu. Jadi intinya di situ. Walaupun ketika ngumpul tuh nilainya juga dikasih, ada nilainya gitu. Tapi intinya dari yang kemarin itu saya sampaikan, ya komunikasi lah untuk grup itu atau kelompok itu. Ketika nanti ada proyek akhir itu udah terbiasa gitu. Maka segera dihubungi teman-temannya untuk mengerjakan tugas yang ada di modul itu. Apakah ada pertanyaan?
Jadi untuk materi hari ini adalah materi terakhir dari Pak Alam ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ada kesempatan lain ya Pak Alam ya, supaya kita bisa ketemu lagi entah dalam sesi kuliah umum atau yang lainnya gitu ya. Iya Pak, ya. Pengennya sih selalu mendekatkan ke industri, jadi ketahu gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya bagus banget untuk menyampaikan yang kalau di implementasinya itu seperti ini loh di PHP. Iya. Itu kemarin cuma bahas 3 file itu Mas Yan, Pak. Iya, 3 file. 3 file itu dari ratusan file ya Pak ya. Mungkin ribuan kali. Itu cuma API-nya Pak, belum si akadnya itu. Iya. Ya ternyata ya di dalamnya object oriented ya Pak ya. Ya, kepake. Walaupun memang PHP nggak bisa itu ya Pak ya. Nggak bisa full gitu. Nah, tapi kepake. Jadi biar nggak ngoding. Istilahnya kalau ya teman-teman itu kalau jadi programmer itu harus males. Konsepnya kan males. Jadi kalau bisa ngodingnya sekali, itu bisa dipakai di mana-mana. Panggil kelasnya, kerjakan gitu. Iya. Ya. Makanya kan paling bagus kan ini sih. Nggak tahu Pak, kadang itu apalagi yang baru fresh grade gitu ya Pak, yang nggak punya pengalaman, itu dicampur semuanya. Jadi kelas itu jadi kayak kelas yang sangat super gitu. Dia tuh bisa apa aja. Apakah nggak baik? Ya baik, tapi nanti kalau kita mau scale aplikasinya, nah harusnya kelas itu bisa atau dikurangi. Nah kan ya kita ngubah. Itu sih. Untuk materi JDBC-nya udah habis ya Pak? Sudah Pak. Berarti mereka ini saya bikinkan link apa ya, di Zoom aja ya, biar mereka masuk ke break room terus diskusi kelompok gitu ya. Oh iya boleh Pak. Tapi nanti pertemuannya ini jadi kurang dari 90 menit, gimana caranya ya? Iya. Kalau di Zoom nanti susah itu. Mungkin sambil nunggu yang tanya-tanya Pak, sambil dihabiskan ininya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya Mas. Ini kelompok saya ada satu dari unit lain, dia out Pak, apa tetap ada jalan apa gimana Pak? Sisa berapa ya? Iya Pak. Sisa berdua apa sisa sendirian? Tinggal sendirian. Gimana Pak? Putus suaranya. Tinggal sendirian apa ada temannya masih apa berdua? Masih berdua. Masih ada satu lagi Pak, berdua Pak. Berdua ya. Ya nanti kita lihat di list saja. Kalau yang kelompoknya cuman ada 2, nanti gabung. Jadi di yang 2 tadi bisa gabung ke kelompok satunya supaya 3 gitu. Jadi seperti itu. Ntar saya coba.
Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, Jadi udah lama itu pas Bapak bilang suruh menyelesaikan Oracle itu Pak, Oracle saya tidak bisa dibuka Pak. Oh gitu. Iya Pak. Tulisannya nggak, ya gimana ya, nggak bisa masuk kalau nggak salah Pak kemarin Pak. Saya coba berkali-kali masih nggak bisa masuk Pak. Bentar ya. Apa akunnya? Muhaimin Nurdin Pak. Enggak, apa kodenya, apa username-nya? Sebentar ya Pak. OA 232. Bentar, login dulu. OA 232 232 44 44 7848. 7848. Valid ya. Belum pernah diganti passwordnya ya? Kan itu tidak bisa masuk Pak. Saya coba-coba ganti password tapi nggak ada resetnya Pak. Oh, Nggak terkirim emailnya untuk ngeresetnya. reset aja. Siapa namanya? Muhaimin Nurdin Pak. Iya Pak. Ingat ini ya. Apa username-nya? 232447848 ya. Ini passwordnya Oracle Academy lagi. Oracle Academy. Ya Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini belum di save.
Oke, terus ada lagi pertanyaan? Bapak, untuk tugasnya sendiri DL-nya kira-kira kapan ya, Pak? Hari apa ya sekarang? Sekarang hari Kamis ya. Hari Kamis, deadline-nya Senin atau Selasa. Terus nanti di hari Senin kan ada tugas baru tuh, yang project akhir kan. Jadi biar nggak overlap, selesaikan di hari Senin atau Selasa. Terus nanti ada project baru. Nanti kalau di kelasnya saya setnya hari apa ya? Di kelasnya belum, Pak. Belum ya? Oh, lupa ya. Terus login. Dudit law-nya. Ini saya nemu contoh yang lebih simpel sih Pak. Nanti tak. Boleh bisa saja. Wah, yang contoh apa nih Pak? Nggak yang seribet tadi. Yang tadi itu nggak ribet sih, cuma banyak. Jadi bisa ya Pak? Iya. Oke. Ini tadi nemu sih dari salah satu situs sih. Lumayan.
pokoknya apa bisa dikopas gitu enak Pak. Yang tadi itu nggak bisa dikopas soalnya. Nah ini. Nah ini dijadikan satu sih sama dia, nggak apa-apa wis. Nah, yang penting kan kita pengen tahu beneran nggak sih ini connect sama database-nya. Bentar. Ini tadi error ya di yang atas, soalnya saya belum nambahin tabel buku tadi, terus sudah saya tambahin sekarang bisa. Jadi misalnya, ya kita keluar dulu ya. Nah kita run lagi. Nah, jadi di situ ada menunya. Bisa kita menginsert data. Misalnya ini tes sama testing ya. Nah, kalau kita mau melihat datanya, ada dua. Nah, beneran nggak sih ini connect sama database-nya kita yang di MySQL? Nah, kita coba ya di MySQL-nya. Nah, ini ya. Kita klik di buku ini. Nah, beneran dia ada dua. Berarti ini koneksinya udah berhasil. Nah, yang beda ternyata untuk driver itu ada basic driver ini ternyata dia di bracket, dia digantikan sama yang lebih baru yang ini. MySQL CG JDBC driver. Nah, kalau kita lihat di sininya, nah benar, ini nambah ya 2 ya. Kalau kita lihat di Java-nya juga 2. Misal kita pengen edit, nah ID-nya yang mana? Itu kan yang awal sendiri, ini kan ID-nya. Misalnya yang 2 deh. Kita mau edit jadi buku pelajaran, terus pengarangnya misalnya Ikom misalnya. Nah, kalau kita lihat show datanya, di sini berubah ya dia. Nah, kita lihat di sini. Bentar. Nah, berubah. Berarti ini database-nya sudah koneksi ini. Itu aja sih. Kalau ininya sih hampir sama yang tadi, cuma bedanya yang atas ini tadi ternyata dia di bracket. Dia pakai I/O ya buat nangkep ininya, nangkep inputannya di sini. Nah, dia pasti pakai try catch. Nah, kayak gini. Kalau misalnya dia nggak close ya, waktu sampai sini dia bikin connection, dicek apakah koneksinya ini nggak close. Kalau nggak close ya, tampilkan menunya yang ini. Coba kita matikan ya. Nah, terus kita jalankan lagi misalnya. Kita matikan ya. Nah, pasti langsung error. Dia nggak bisa komunikasi. Nah, karena ya ini tadi servernya mati. Kita nyalakan lagi. Nah, dia bisa jalan lagi. Gitu sih. Ini menunya, ini soalnya ada menunya, terus pakai switch case biasa. Nah, ini raw query. Jadi kalau kita select ya kita pakai raw query nggak apa-apa. Dan ini menampilkan semua data kan. Nah, terus ini statement terus di-execute. Execute apa statementnya SQL ini. Nah, terus dia ditampilkan kayak gini. Pakai sistem out printen biasa. Kalau ada exception, misalnya ini error ya. Kita errorkan bukus. Jadi kita mau ini. Nah, dia akan keluar exception-nya ini. Tabel pelajar, database-nya kan namanya belajar JPA ya. Tabel buku sini nggak ada. Gitu. Nah, misalnya kita perbaiki, balikin jadi buku.
Misal kita nggak running ulang, bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus running ulang. Ini kita nomor 2. Nah, udah. Jadi ini simple kalau mau insert. Nah, ini pasti teman-teman, kenapa sih kok execute-nya pakai ini statement? Nah, katanya sih lebih hemat ininya, memorinya. Jadi objek dia tuh nggak bikin objek banyak-banyak buat query. Dia cuma objek statement ini aja yang nanti waktu eksekusi itu SQL-nya diganti-ganti. Gitu. Tanya sih begitu, teman-teman. Nah, ini kalau mau pakai apa statement ini kita raw query ya. Bentar. Mana ya? Nah, yang kayak gini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini. Jadi di sini string SQL-nya apa? Nah, dia nanti tinggal execute apa gitu. Ini sesuai objeknya. Kalau yang tadi kan bedanya dia ya, Canva-nya. Gimana? Di-share file Canva-nya. Iya. Iya. Iya, nanti di-share file Canva-nya. Saya nggak pernah nge-share materi ya, Pak ya. Di-share aja nanti dia masukin di kelas. Ya, biar dicoba sama teman-teman ya, Pak ya. Ini contohnya lumayan rapi sih. Bagus. Mungkin kan dia nggak cuma pengen menunjukkan kalau ini bisa koneksi sama database, jadi gitu. Di sini juga kan dicek terus apakah koneksinya 0 gitu. Di mana tadi? Yang di sini kan enggak. Ini kok tiba-tiba ada putusnya gitu ya, nggak ada informasi apa-apa ke user. Tiba-tiba datanya nggak nyimpen gitu aja. Iya. Kalau yang tadi itu tadi dicek terus. Pakai try catch loh ya, Pak. Iya, selalu pakai try catch, Pak. Yang tadi itu cuma nggak. Yang ini tuh ya, apakah boleh bikin kayak gini ya boleh, tapi kok nanti tiba-tiba ya sistemnya besar, terus ini ternyata ada user lagi nginput, database-nya koneksinya mati, usernya nggak tahu. Dia misalnya udah nginput 1000 data gitu, ya gimana? Pasti nanti aplikasinya yang disalahkan. Saya sudah nginput 1000 data tapi kok nggak masuk semua, padahal database-nya pada waktu itu mati. Nah, kalau yang contohnya yang di Canva ini kan dia ngecek terus koneksinya masih ada nggak gitu. Gitu sih. Ini contohnya yang sederhana. Kalau yang itu contohnya yang agak apa ya, agak rapi lah codingannya. Sama agak aman. Kalau yang ini yang benar-benar sederhana, wis kita percaya apapun inputan user dan kita percaya kalau database-nya nggak akan kenapa-kenapa. Iya. Lagian ini nangkapnya pakai exception semua, nggak detail, nggak spesifik ya. Nangkapnya langsung pakai class exception. SQL exception. Iya. Ini nanti saya share deh. Ya. Saya share semua Canva-nya nanti. Ya, semuanya, Pak. Share di grup ya, Pak ya? Ya, di grup boleh. Oke. Nah, ini sebenarnya bagus, cuma ya itu tadi, kan dia nggak bisa dikopas. jadi terlalu banyak ini yang ini kan. Sampai kalau misalnya nggak ada tabelnya, dia bikin tabelnya dulu. Iya, harusnya gitu. Kalau nggak ada database-nya, dia bikin database-nya dulu. Itu.
Nah, mungkin ini sih Pak, kalau yang kenapa saya pakai MySQL ya, kalau pakai SQLite itu dulu pernah pengalaman sih Pak, tapi pakainya nggak di Java, di putus kayaknya Pak Alam. Oke, itu ada link Zoom-nya, sambil dibuka Zoom-nya, gimmick-nya tetap nyala nggak apa-apa. Masuk ke Zoom juga. Semuanya masuk ke Zoom. Linknya ada di chat Google Meet. Iya Pak, mohon maaf. Putus, Pak. Koneksinya jelek tiba-tiba. Biasanya nggak ini. Jadi dulu itu sempat kayak gitu. Jadi ada project pakai Android, saya sama teman saya nggak tahu kalau database-nya itu SQLite. Dan database-nya itu ya kayak gitu, buat waktu awal aplikasi running. Itu setengah jam apa enggak? Buat buka aplikasi Android-nya aja itu. Makanya saya lebih prefer ditaruh di PHP MyAdmin sih, di MySQL. Gitu sih Pak. Itu sampai dosennya, ini jadi apa enggak Mas? Iya Bu, tunggu sebentar. Soalnya memang buat database-nya terus ngisi datanya itu pas aplikasinya awal di load itu. Ya emang SQL cuma untuk latihan oke lah, tapi kalau untuk implementasi dipakai enggak lah. Nah, itu kalau misalnya teman-teman nanti project-nya misal mau pakai SQLite, mending jangan. Jangan. Kalau dari database terus query-nya juga terbatas banget kan. Iya, kan buat belajar Pak kalau SQLite itu. Itu sih. Gak tahu ini tadi jaringannya tiba-tiba jelek. Biasanya aman-aman aja, Pak. Oke, bentar. Saya download dulu Canva-nya sekalian ini, Pak. Download. Ini udah tak suruh masuk ke Record room, Pak. Ke Zoom, tapi mereka juga masih di Google Meet juga. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Sambil nanti tak suruh record mereka. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman. Kamu tanyain? Tadi untuk kelompok saya itu kita join kelompok lain, milih atau dipilih, Pak? Nanti kita lihat dulu, kalau ada kelompok yang 2 orang nanti dipecah. Baik, Pak. Wah, dia tidak bisa dong. Banyak. Kalau di Zoom itu nggak bisa bikin co-host, kenapa ya? Wah, kurang tahu, Pak. Saya aja baru tahu kalau di Zoom ada fitur breakout room itu, Pak. Biasanya dari tipe akunnya, Pak. Kenapa nggak bisa co-host, Pak? Di mana?
Settingannya? Biasanya antara dari settingannya atau dari emang akunnya itu? Dari sananya apa tuh belinya gitu? Dari tipe akunnya kadang-kadang Pak. Misalnya premiumnya premium apa gitu Pak. Oh. Biasanya gitu. Terus kalau dia nggak host nggak bisa ngerekam ya? Kalau nggak co-host ya? Kenapa? Kalau nggak co-host nggak bisa ngerekam ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Iya nggak bisa, tapi kalau diizinkan Pak. Biasanya kan ada kalau mau record gitu, kalau nggak co-host minta izin co-host gitu Pak. Nggak, maksudnya saya Biasanya mau setiap yang di break room itu ini ngerekam gitu loh. Biasanya kalau nggak salah Pak, host itu bisa ini Pak, kalau ngeliat di partisipan terus ada izinkan untuk record gitu Pak. Biasanya ada gitu kalau nggak salah. Gitu ya. Bukan di security ya. Security share screen enable waiting room lock start video unmute themselves. Lihat di settingan di itu. Account. Oke. Device setting. KMMI. Halo. Nah, ini PDF-nya sudah saya kirim, Pak. Oke. Sama dulu kalau nggak salah ada satu yang ini ya, Pak ya. Bentar. Saya cari lagi. Ini ada referensi satu yang jelasin PHP OOP itu. Kayaknya ada. Oh ini. Itu PPT-nya orang tapi lumayan bagus gitu. Record. Nah, udah Pak, udah semua Pak. Oke. Nanti tak masukin ke V-Class. Sambil nunggu jam ini ya Pak ya, 12.50 ya Pak. Enggak sih, nanti gampang ini kan bisa pakai ini mereka disuruh ngerekam tak coba masukin ke Evan dulu hostnya. Saya masuk lagi, saya keluar meeting. Udah ketemu Pak si Nabil, Pak? Sudah Pak. Gimana? Kemarin ketemu ini offline, pas di kantor juga. Dikasih project apa dia? Ini Pak, setahu saya apa ya, masih ini sih, nggak tahu apa, buat siakat apa gitu Pak. Nggak kira-kira gitu. Kurang tahu Pak. Soalnya kan ini peralihan mau nyoba microservice Pak. Nggak nyoba sih, mau menerapkan microservice. Gitu. Nah kebetulan itu mau dicobanya di ini, yang project yang ini. Soalnya sekarang kalau nggak microservice ini Pak, susah. Kalau misalnya
servernya down ya, servernya cuma satu, ya udah mati berarti. Tapi kalau microservice kan bisa dipecah-pecah jadi banyak nanti servisnya. Nah itu yang lagi pengen dikejar, Pak. Oke. Oke, saya setting semuanya bisa ngerekam ya. Jadi biar nanti bisa ngerekam. Itu kalau breakout room itu bisa ngerekam sendiri-sendiri gitu, Pak? Ini harus di-setting satu-satu. Wah. Per orangnya. Enggak tahu siapa yang ngerekam nanti. Breakout room. Ternyata di-setting satu-satu. Kemarin ada berapa kelompok itu, Pak? 13. 13. Berarti ngeset 13 kelompok ya, Pak? Iya, enggak. Kan saya enggak tahu siapa kelompok mana. Jadi harus di-set semua. Makanya kemarin waktu Pak Didi nge-upload kelompoknya, loh Pak, itu kan beberapa ada yang hilang. Saya mau ngomong gitu. Nanti kasihan kalau yang kelompoknya cuma tinggal dia sendiri. Ya, nah, ternyata ada. Ada nanti. Yang di Zoom masuk ke room masing-masing ya. Ke room masing-masing lalu nanti diskusi direkam. Recording stopped. Jadi yang direkam yang di room masing-masing. Jadi masuk ke room sesuai kelompoknya. Terus diskusi, jangan lupa diskusi terus direkam. Pak, mohon maaf Pak. Iya. Ini barusan saya coba untuk record tulisannya asking permission, Pak. Siapa namanya? Adi Wijaya. Adi Wijaya. Depannya Indonesia itu, Pak. Adi Wijaya. Harus keluar dulu kayaknya ke room utama, Pak. Oke Pak, saya coba live dari breakout dulu Pak. Keluar dulu baru touch. Oh ya. Ya masuk lagi terus coba disimpan apa? Masuk ke breakout terus coba direkam bisa nggak? Oke Pak, coba dulu Pak. Jadi Google Meet-nya jangan dimatiin ya. Jadi biar ngobrolnya enak di Google Meet untuk semuanya. Tapi kalau yang sudah bisa Pak. Sudah bisa ya. Oke. Maaf Pak. Ya. Ini kelompok, kan saya kelompok 4 Pak. Yang satunya itu nggak bisa dihubungin dari hari Minggu. Yang satunya lagi sekarang nggak bisa dihubungin juga Pak. Ya udah kamu. Kelompok 6 siapa nih? Kelompok 6 kayaknya nggak ada orang ya. Saya kelompok 4 Pak, sama Wafa sama Hauzan. Oke, nanti tak masukin kemana ini? Jadi gimana saya Pak? Ya udah masuk yang tadi 2 orang tadi siapa? Yang siapa tadi? Yogi ya Pak? Yogi ya Ki? Iya Pak. Ya udah masuk ke kelompoknya 2 ya, kelompok 2 si Yogi ya biasa.
Baik, Pak. Permisi Pak, saya Evan Pertama dari kelompok 5. Ini kawan-kawan saya kayaknya belum ada yang join gitu Pak. Saya Siapa masih nih? satu. Anggotanya siapa? Anggotanya itu Fizar sama Ahmad Taufik kalau nggak salah Pak. Ahmad Taufik tadi ada di Ada di sini tadi, ada di Jimmy tadi. Di Tapi di sini dia belum join kayaknya di room di apa? Zoom-nya Pak. Mana nih Ahmad Taufik? Ahmad Taufik. Oke, Zaki masuk ke Zoom udah ya Ki ya? Zaki udah masuk ke Zoom belum? Zaki ini barusan join. Zaki? Tadi mana barusan join kok hilang? Di kontak aja sih ini. Ya kalau nggak ada temennya berarti apa ya? Ervan kayaknya punya teman ya, Ervan Kodri ini. Kenapa nggak ada yang masuk? Iya Pak, harusnya si Irma ada, cuman kok nggak tahu ini nggak join. Irma, mana Irmanya? Irma Maya kan? Irma siapa ya namanya, saya lupa. Saya tanya Irma gitu Pak. Kalau tidak salah Irma Aziza Pak. Oh, Irma Aziza. Ya sudah, yang nggak ada temannya nggak usah ngerekam, paling nanti bikin sesi sendiri ya. Bikin sesi sendiri untuk direkam. Nah ini semuanya direkam. Yang sudah masuk ke grup sudah ada temennya, diskusinya direkam, terus nanti saya kasih link Google Drive untuk mengupload rekamannya minimal 30 menit lah atau 25 menit. Pak, ini terkait yang implementasi itu kan tugas latihan itu ya? Iya, tugas latihan. Itu didiskusikan, silahkan di-share screen, terus cara mengerjakan, jadi rekamannya kayak gitu. Bisa screen terus dibahas, kira-kira nanti kalau syukur-syukur bisa langsung dikerjain di situ barengan. Oke. Rizky Rivaldi itu harusnya masuk kemana ya? Rizky Rivaldi kelompok 13 Pak. Di room 13 Pak. Tapi belum masuk ya dia. Geser aja ke sana ya. Iya Pak. Wafa harusnya kemana? Wafa Al-Ausat kalau nggak salah Pak. 4 ya. Maaf Pak, sekarang Wafanya nggak bisa dihubungin. Jadinya Wafanya join ke room 2 aja, apa sayanya yang ke room 4 lagi Pak? Ya room 4 dong. Balik lagi ya Pak? Iya, balik lagi. Ervan kok sendirian? Ervan nggak ada temannya? Si Irma itu Pak, dari tadi dari Meet juga dia nggak join. Sama atau saya hubungi nggak dibales. Nunggu aja lah. Nunggu aja ya. Kalau hari ini nggak ada itu nanti kayak ada anaknya, tapi kalau nggak ada kelompok asli. Oke, silahkan diskusi. Direkam, jangan lupa ya, semuanya direkam ya. Mungkin gitu aja dulu Alam, biar nanti saluran video rekaman dari anak-anak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti waktu di closingnya kita bisa ketemu lagi ya Pak. Insya Allah ada sertifikat untuk closing, penyerahan sertifikat untuk yang mata kuliah PPU ini dan seterusnya lah. Satu kali hari nanti saya undang untuk datang Pak Alam. Terima kasih semuanya untuk kuliah hari ini di Google Meet. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di Zoom masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.